Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Pak Imam akan menjelaskan tentang teks eksplanasi Bahasa Indonesia kelas 6. Adapun cakupan materi yang kita bahas pada pagi hari ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah kita membahas pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, kita membahas tentang struktur teks eksplanasi. Dan yang ketiga, kita akan membahas contoh teks eksplanasi. Baiklah, kita awali penjelasan kita pada pagi hari ini dengan pengertian teks eksplanasi. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Yo, siapa yang dapat? Silahkan dijelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu. Ya, ada yang bisa? Ya, baiklah. Saya jelaskan dulu ya. Yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Nah, teks eksplanasi termasuk teks non-fiksi karena penyusunannya itu berdasarkan fakta atau data, bukan berupa khayalan atau imajinasi. Itu yang penting ya. Setiap teks eksplanasi itu mesti mengandung struktur teks eksplanasi. Ada tiga struktur eksplanasi. Yang pertama itu disebut pernyataan umum. Struktur yang kedua, setiap teks eksplanasi itu pasti mengandung deretan penjelas ya. Ini penjelasan dari pernyataan umum. Dan yang ketiga adalah berupa kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari deretan penjelas. Nah, ini saya tampilkan contoh teks eksplanasi yang kami beri judul sampah ya. Sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri dibagi menjadi 2. Pertama adalah sampah organik dan kedua adalah sampah non-organik. Nah, paragraf pertama ini disebut pernyataan umum ya. Hal yang akan dibahas. Nah, ini baru kita bahas tentang deretan penjelas, paragraf kedua ini. Di sekitar masyarakat, sampah memang menjadi suatu fenomena yang cukup banyak dijumpai. Pada awalnya, sampah-sampah adalah hal yang biasa berserakan di sekitar rumah dan sebagainya. Namun, ternyata sampah bisa memunculkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat itu sendiri, seperti banjir, longsor, dan juga bisa menjadi sumber dari penyakit. Ini bagian yang disebut dengan deretan penjelas, paragraf kedua ini. Nah, kita lanjutkan adalah bagian kesimpulan, ini paragraf ketiga. Apabila kamu terbiasa membuang sampah sembarangan, maka bisa menimbulkan dampak yang amat merugikan di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai makhluk yang ingin sejahtera, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah bagian kesimpulan. Begitulah anak-anak kira-kira sekilas tentang teks eksplanasi.
Terima kasih atas perhatiannya.